Ipin, jangan ulang. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin, ragam aksinya. Kami senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelas C, kelompok mata kuliah pendidikan anak usia dini. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Pertama-tama ada saya sendiri, Ayu Gayatri dengan NIM 131. Kemudian ada teman saya, Irna Apriliani dengan NIM 114, Salsahani dengan NIM 116, Wisanggeni dengan NIM 126, dan Katarina dengan NIM 130. Baik, pada video ini kami akan melakukan review terhadap film anak berjudul Upin dan Ipin. Review ini bertujuan untuk mengetahui apakah serial Upin dan Ipin ini merupakan film yang baik untuk pertumbuhan bagi anak usia dini. Sebelum masuk pada aspek yang dioptimalisasikan, faktor penghambat, dan juga faktor pendukung dari film ini, saya akan memberikan sedikit deskripsi dari film Upin dan Ipin. Upin dan Ipin merupakan salah satu kartun anak-anak yang diproduksi oleh salah satu film production di Malaysia. Jadi, serial kartun ini pertama kali tayang pada 14 September 2007 di negara Malaysia melalui siaran TV TV9. Sejak penayangannya, Upin dan Ipin ini dengan cepat mendapatkan popularitas yang cukup sukses di negara Malaysia. Kartun Upin Ipin sendiri mulai merambah ke negara-negara lain, salah satunya termasuk yaitu di Indonesia. Serial ini ditayangkan pertama kali oleh TV Indonesia melalui MNC TV pada tahun 2008 lalu. Serial Upin Ipin masih tetap eksis sampai sekarang dan jadi tayangan favorit anak-anak bahkan juga remaja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa aspek yang dapat dioptimalisasikan untuk perkembangan anak dalam serial kartun Upin dan Ipin. Yang pertama, ada pendidikan moral. Nah, dalam serial kartun Upin dan Ipin ini seringkali dihadirkan atau ditayangkan kisah mengenai persahabatan yang tulus, yang mana kita tahu Upin dan Ipin serta sahabat-sahabatnya itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan ketika susah, mereka akan saling membantu satu sama lain. Kemudian, ada pengajaran untuk saling tolong-menolong. Contohnya saat Upin dan Ipin bersama sahabatnya membantu Kak Ros menanam sayuran di halaman belakang rumah. Dan masih banyak lagi pendidikan moral yang disajikan dalam kartun ini. Kemudian, yang kedua ada kemampuan kognitif. Nah, dalam serial kartun Upin dan Ipin itu digambarkan atau dihadirkan juga kisah atau adegan di mana Upin dan Ipin yang bermain detektif untuk memecahkan kasus hilangnya sendal teman-temannya. Nah, dalam adegan ini secara tidak langsung, tayangan kartun ini juga mengajak penonton menggunakan nalarnya untuk ikut memecahkan masalah yang diselidiki Upin dan Ipin. Kemudian yang ketiga, ada kreativitas dan imajinasi. Nah, dalam serial kartun Upin dan Ipin ini dihadirkan beberapa adegan yang mengajarkan kreativitas dan berimajinasi, salah satunya dalam adegan perlombaan menghias taman bunga di sekolah. Dan hadiahnya adalah membuat tanda menggunakan tangan mereka yang diolesi cat berwarna-warni di tembok belakang sekolah. Yang keempat ada pengenalan budaya dan tradisi. Nah, dalam serial kartun Upin dan Ipin itu secara tidak langsung sering memperkenalkan budaya dan tradisi Malaysia yang mana mencerminkan kehidupan sehari-hari di Malaysia. Kemudian yang kelima ada pengenalan keberagaman budaya. Pada aspek ini kurang lebih sama dengan aspek sebelumnya, yang mana dalam serial kartun Upin dan Ipin ini beberapa kali ditampilkan adegan, contohnya saat Upin dan Ipin serta sahabat-sahabatnya mengikuti acara di Pavali yang diadakan Uncle Mutu dan Jarjit, yang mana hal ini juga secara tidak langsung mengajarkan toleransi kepada anak. Yang keenam ada keterampilan sosial. Nah, dalam serial kartun Upin dan Ipin itu dihadirkan beberapa situasi sosial yang mengajarkan anak bagaimana berinteraksi dengan teman-teman dan orang sekitar. Misalnya saat adegan di mana Upin dan Ipin beserta sahabat-sahabatnya mengumpulkan dana membantu Izzat yang terkena musibah kebakaran. Yang ketujuh ada nilai pendidikan.
dalam serial kartun Upin dan Ipin itu seringkali menghadirkan adegan di sekolah saat mereka mengikuti pelajaran matematika maupun di rumah saat mereka mengerjakan tugas berhitung. Untuk aspek selanjutnya adalah aspek visual. Animasi Upin dan Ipin memiliki visual kualitas yang tinggi. Karakter-karakternya didesain dengan sangat baik, dengan warna-warna yang cerah dan menarik untuk mata anak-anak. Nah, setiap elemen dalam serial ini dikerjakan dengan detail mulai dari latar belakang hingga ekspresi wajah karakter yang sesuai dengan pikiran anak-anak. Nah, hal ini membantu menciptakan dunia yang menarik dan memikat bagi anak-anak. Kemudian adalah desain karakter. Salah satu faktor kunci kesuksesan animasi Upin dan Ipin ini adalah desain karakter yang unik. Upin dan Ipin sebagai karakter utama memiliki penampilan yang mudah dikenali dan menggemaskan. Karakter-karakter pendukung dalam serial ini juga memiliki ciri khas mereka sendiri yang membuat mereka menarik bagi penonton. Kemudian desain karakter yang kuat membantu anak-anak untuk lebih mudah mengidentifikasi dan menghubungkan dengan cerita. Kemudian adanya aspek audio. Serial ini juga memperhatikan aspek audio dengan baik. Suara-suara karakter dan dialog diisi dengan penampilan suara yang penuh semangat dan menghibur. Musik dan efek suara digunakan untuk memperkuat emosi dan situasi dalam cerita, sehingga membuat pengalaman menonton menjadi lebih menarik. Dialog dari animasi ini juga sangat tepat, yang berperan penting dalam menyampaikan pesan moral dan edukasi kepada anak-anak. Kemudian aspek yang ke-11 yaitu durasi yang sesuai. Upin Ipin memahami pentingnya durasi yang sesuai untuk anak-anak. Dengan episode pendek, biasanya dalam rentang waktu sekitar 5 hingga 7 menit, serial ini memastikan anak-anak tidak kehilangan perhatian. Durasi yang singkat membuat cerita lebih mudah dicerna oleh anak-anak dan mereka dapat menikmati lebih dari satu episode tanpa merasa lelah. Dan untuk aspek yang terakhir yaitu interaktivitas. Selain menjadi serial animasi, Upin dan Ipin juga telah berhasil mengintegrasikan kontennya dengan berbagai produk lain seperti buku cerita, permainan, dan aplikasi edukatif. Hal ini memungkinkan anak-anak terlibat lebih dalam dengan karakter dan cerita yang mereka sukai. Mereka dapat belajar sambil bermain dan berinteraksi dengan dunia Upin Ipin di luar layar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penghambat dari film Upin Ipin. Ada 5 faktor yang akan saya sampaikan di sini, kita akan bahas satu persatu. Mulai dari faktor yang pertama, yakni pertentangan dan konflik. Meskipun biasanya bersahabat, Upin dan Ipin terkadang mengalami konflik dan pertentangan. Ini dapat mengajarkan anak-anak tentang penyelesaian konflik. Tetapi konflik yang terus-menerus juga dapat menjadi faktor penghambat. Nah, kemudian faktor yang kedua adalah kecanduan gadget. Penggunaan gadget, terutama komputer dan ponsel, mungkin tidak selalu sehat ya bagi pertumbuhan dan kembangnya anak. Dan dalam beberapa episode juga anak-anak terlihat dalam penggunaan teknologi yang bisa menjadi penghambat jika digunakan secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, ketidakpatuhan terhadap otoritas. Terkadang karakter-karakter dalam film ini tidak selalu patuh pada otoritas seperti Guru Jasmine. Meskipun hal ini bisa mengajarkan anak-anak untuk berpikir sendiri, terlalu banyak ketidakpatuhan yang dapat menjadi faktor penghambat. Kemudian yang keempat, kurangnya pengawasan. Ya, karena cerita ini seringkali berfokus pada petualangan anak-anak, pengawasan orang dewasa terkadang tampaknya kurang ya. Ini bisa menjadi faktor penghambat karena anak-anak perlu pengawasan dan bimbingan dari orang tua maupun orang terdekatnya yang ada di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, terlalu banyak waktu di depan layar. Jika tidak diatur dengan bijak, film ini dapat menyebabkan anak-anak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar yang dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan waktu tidur mereka akan terganggu. Baik, sekarang saya akan melanjutkan mengenai kelebihan ataupun faktor yang mendukung pertumbuhan anak-anak dari film kartun dan Upin dan Ipin. Yang pertama adalah faktor keluarga yang hangat. Karakter-karakter dalam film ini seperti Kak Ros dan Opah menciptakan lingkungan keluarga yang hangat dan penuh cinta. Ini memberikan rasa kenyamanan, keamanan, dan dukungan emosional yang penting untuk perkembangan anak. Yang kedua adalah persahabatan yang kuat. Persahabatan antara Upin dan Ipin dan teman-teman mereka seperti Mail merupakan faktor positif dalam tumbuh kembang anak. Mereka belajar tentang kerjasama dan nilai persahabatan.
Yang ketiga adalah masih berkaitan dengan nilai kedua mengenai persahabatan. Kartun ini juga mengajarkan mengenai toleransi, di mana mereka berteman dengan teman-teman dari segala ras dan agama seperti Mei dari Cina, Susanti dari Indonesia, dan Jadid dari India, dan turut belajar mengenai budaya-budaya dari negara lain. Yang keempat adalah faktor nilai-nilai moral. Film ini seringkali menyampaikan pesan moral yang baik, seperti kejujuran, kebaikan hati, dan tolong-menolong. Ini dapat memberikan panduan moral bagi anak-anak dalam pertumbuhannya. Yang kelima adalah hiburan yang edukatif. Upin dan Ipin adalah sumber hiburan yang menyenangkan dan tetap memberikan pelajaran baik kepada anak-anak. Ceritanya seringkali mengandung pesan-pesan tentang nilai seperti kejujuran, kepatuhan, tanggung jawab, kerjasama, dan persahabatan. Yang keenam adalah bahasa. Film ini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan sopan di Malaysia. Ini dapat membantu dalam pengembangan kemampuan bahasa anak-anak di Malaysia, termasuk pemahaman dan komunikasi. Yang ketujuh adalah pengembangan sosial. Menonton bersama keluarga atau teman-teman dapat meningkatkan nilai atau kemampuan interaksi sosial anak-anak. Anak-anak dapat membahas cerita dan nilai-nilai yang dipelajari dari kartun ini. Lalu yang ketujuh adalah imajinasi. Cerita Upin dan Ipin seringkali mengeksplorasi petualangan dan fantasi. Ini dapat merangsang imajinasi dan kreativitas anak-anak. Yang kedelapan adalah konten yang aman. Film ini umumnya tidak mengandung konten yang tidak pantas atau kekerasan yang berlebihan. Justru cerita pertualangan dalam kartun ini dapat menimbulkan rasa percaya diri dan keberanian anak-anak, sehingga cocok untuk anak-anak di usia dini. Kemudian untuk kesimpulan, dalam film anak seperti Upin dan Ipin ini terdapat berbagai aspek dan simulasi yang dapat dioptimalisasikan untuk tujuan pendidikan dan hiburan anak-anak. Film ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga menyediakan pelajaran berharga bagi anak-anak. Beberapa aspek penting yang bisa dioptimalisasikan dalam film ini meliputi pendidikan moral, kemampuan berbahasa, kemampuan kognitif, kreativitas pengenalan budaya dan tradisi, pengenalan keberagaman keterampilan sosial, nilai pendidikan, kualitas animasi, aspek audio, durasi yang sesuai, serta interaktivitas. Namun, ada juga beberapa penghambat yang perlu diperhatikan, seperti pertentangan dan konflik antara karakter, potensi kecanduan gadget, kemudian ketidakpatuhan terhadap otoritas, kurangnya pengawasan, dan potensi penghabisan waktu yang berlebihan di depan layar. Tetapi, film ini juga memiliki banyak aspek positif, termasuk lingkungan, keluarga yang hangat, persahabatan yang kuat, nilai-nilai moral yang diajarkan, hiburan edukatif, bahasa yang mudah dimengerti, pengembangan sosial yang merangsang imajinasi, serta konten yang aman. Film seperti Upin dan Ipin ini memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk belajar sambil bersenang-senang dan membentuk nilai-nilai positif yang akan membantu dalam perkembangan mereka. Jadi, Upin dan Ipin adalah tontonan yang sangat baik untuk anak-anak usia dini, karena film ini menawarkan kombinasi yang baik antara hiburan dan pendidikan. Namun penting untuk memantau jumlah episode yang mereka tonton agar anak-anak tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di depan layar dan tetap memiliki waktu untuk kegiatan lain yang penting dalam perkembangan hidup mereka. Baik, demikian hasil review film anak Upin dan Ipin dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.